teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk mata kuliah konstruksi berkelanjutan. Berikut adalah ilustrasi dari pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Pemanasan global ini menyebabkan terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran. Tentunya pemanasan global ini sangat berbahaya karena tidak semua makhluk hidup mampu bertahan di bawah suhu yang sangat panas. Pemanasan global ini disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Efek rumah kaca adalah keadaan di mana matahari memancarkan panas ke permukaan bumi, lalu permukaan bumi akan memantulkan panas tersebut ke luar angkasa. Ada sebagian panas yang tidak mampu dipantulkan ke luar angkasa karena mereka tertahan di dalam atmosfer. Gas-gas rumah kaca menahan panas tersebut sehingga tidak mampu keluar dari atmosfer. Tentu ini hal baik karena akan membuat suhu di dalam permukaan bumi tetap hangat. Namun, ketika tingkat gas-gas rumah kaca terus naik dan terus naik, maka akan terus meningkat pula suhu bumi yang kita kenal sebagai pemanasan global. Menurut data dari Badan World Resources Institute, Indonesia berada di urutan kelima sebagai penyumbang gas rumah kaca terbesar. Staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa sektor konstruksi telah menyumbang 24,6% dari gas rumah kaca di Indonesia. Maka dari itu, staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% dan memungkinkan untuk terjadinya penurunan sebesar 41% apabila mampu untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak internasional. Ia menekankan bahwa pembangunan green building adalah solusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Green building adalah usaha dalam mendirikan bangunan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ramah lingkungan dan pemakaian sumber daya dengan efisien. Green building ini memiliki tujuan untuk meminimalisir pengaruh negatif saat membangun rumah ataupun gedung dan meminimalisir pengaruh negatif saat rumah atau gedung tersebut beroperasi. Maka, untuk menjawab masalah pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca, green building adalah solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Perkenalkan, ini adalah PT Indogreen. PT Indogreen adalah suatu perkantoran yang memiliki usaha sebagai konsultan bangunan hijau yang terletak di Balikpapan. Bangunan perkantoran PT Indogreen ini dirancang sebagai bangunan hijau dengan menggunakan standar aplikasi EDGE di mana penghematan 3 indikator utama, yaitu air, listrik, dan material, harus memenuhi standar dari EDGE yang bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca di Indonesia. Bangunan PT Indogreen ini memiliki luas total yaitu 3.000 meter persegi dan terdiri dari 5 lantai dengan masing-masing lantai memiliki luas yaitu 600 meter persegi. Maka dengan singkatnya, PT Indogreen adalah gedung perkantoran yang dirancang sebagai gedung ramah lingkungan dengan menggunakan standar dari aplikasi EDGE. Rancangan PT Indogreen sebagai gedung yang ramah lingkungan akan membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Berikut adalah dena lantai 1 dari PT Indogreen. Saat kita masuk ke dalam gedung PT Indogreen ini, pertama-tama akan langsung berhadapan dengan resepsionis. Lalu di sebelah kiri ada coffee shop, di sebelah kanan ada food court. Dan apabila kita masuk lebih ke dalam akan ada ruang konferensi utama. Di beberapa bagian-bagian di lantai 1 akan diletakkan taman-taman di mana tanaman tersebut akan berguna sekali dalam menyerap gas karbon dioksida sehingga penghuni gedung akan merasakan bahwa hawa dalam ruangan akan lebih sejuk dan mudah untuk bernafas. Berikut adalah denah lantai 2, lantai 3, lantai 4, di mana 3 lantai ini memiliki peletakan ruangan yang sama. Untuk 3 lantai ini akan memiliki open plan office dan di bagian-bagian tertentu akan ditanam tanaman sehingga tanaman tersebut akan menyerap karbon dioksida dan membuat ruangan menjadi lebih sejuk dan lebih mudah untuk bernafas. Berikut adalah denah dari lantai 5, di mana untuk lantai 5 ini akan terdiri dari 3 ruangan private office dan ada juga open plan office. Berikut adalah denah atap dari PT Indogreen, di mana terdapat solar panel dan rainwater harvesting system. Dua bagian ini akan dijelaskan
di tahapan selanjutnya, yaitu di mana saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mendesain gedung PT Indogreen untuk menjadi gedung yang ramah lingkungan dengan standar dari EDGE. Jadi, untuk langkah pertama yang akan dilakukan dalam proses mendesain adalah kita harus menentukan kedalaman floor plan depth dan ke arah mana bangunan menghadap. Jadi, untuk kedalamannya itu 20 meter dan untuk menghadap, bangunan akan menghadap ke arah utara. Nah, jadi perpindahan panas ke dalam bangunan dapat dikurangi dengan membuat luas permukaan bangunan yang kecil. Dan floor plan depth yang kecil atau tidak terlalu tinggi akan membantu memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara alami ke dalam bangunan, di mana ini akan menghemat energi lampu. Lalu, gedung akan menghadap ke arah utara. Karena di arah utara, gedung akan menerima sinar matahari dengan suhu yang lebih rendah dan cahaya yang lebih putih, sehingga memberikan kesan yang sejuk, di mana tetap mendapatkan pencahayaan alami dari matahari tanpa harus mengorbankan untuk menggunakan pendingin yang lebih ekstra. Berikut adalah yang terjadi saat kita mengaplikasikan 20 meter floor plan depth dan bangunan yang menghadap ke arah utara. Energi savingsnya menjadi 1,54%, water savingsnya 0%, material savingsnya 0%, utility cost reductionnya menjadi 1.243.000, incremental costnya menjadi minus 14.244.000, payback inertia menjadi 0, CO2 savingsnya menjadi 8,97 TCO2 per tahunnya. Nah, untuk langkah kedua yang akan dilakukan adalah mengaplikasikan Reduce Window to Wall Ratio atau yang dikenal dengan WWR. WWR ini adalah perbandingan luas jendela dibandingkan dengan luas total tembok. Untuk WWR pada gedung ini, untuk arah utara dan selatan itu adalah 20%, dan untuk arah timur dan barat itu adalah 30%, yang apabila dirata-rata menjadi WWR-nya 24%. Nah, untuk WWR yang baik itu berkisar antara 15% sampai 40%. Namun, untuk negara yang beriklim tropis dan panas seperti di Indonesia, WWR yang lebih kecil akan menghemat penggunaan energi untuk menghangatkan dan mendinginkan. Ini karena jendela mengakibatkan panas mampu masuk dan keluar dari gedung, di mana itu akan meningkatkan penggunaan energi. Maka, digunakan WWR sebesar 24%, di mana kita tetap akan mendapat keuntungan dari cahaya alami dari matahari yang sangat berfungsi untuk pencahayaan alami dan ventilasi alami dengan efisiensi energi yang baik. Maka setelah mengaplikasikan langkah kedua, yaitu Reduced Window to Wall Ratio, berikut adalah perkembangannya. Untuk energi savings adalah 23,47%, water savings 0%, material savings 3,12%, utility cost reduction-nya menjadi 18.889.000, incremental cost-nya menjadi minus 1M 344.422.000, payback inertia menjadi 0, CO2 savingsnya 136,39 TCO2 per tahunnya. Lalu untuk langkah ketiga adalah mengaplikasikan external shading device. Jadi shading device ini adalah suatu penggantung yang diletakkan di atas jendela. Shading device ini berfungsi untuk menghalau pancaran panas matahari yang menyengat, sehingga akan menghemat penggunaan energi pendingin, terutama seperti ketahui Indonesia adalah iklim tropis dan sangat panas. Maka shading device ini sangat berguna dalam menghalau panas sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Untuk shading device sendiri ini AASF-nya yaitu 100 dibagi 200 menjadi 0,5. Nah, jadi shading device ini digantung tepat di atas jendela sehingga tidak akan mengganggu pemandangan keluar dan akan sangat efisien dalam menghalau panas matahari yang masuk ke dalam gedung, sehingga pengguna gedung akan merasa nyaman. Berikut adalah hasil dari langkah ketiga, yaitu mengaplikasikan external shading device. Energi savingsnya menjadi 31,96%, water savingsnya 0%, material savingsnya 3,12%, utility cost reduction-nya menjadi 25.724.000, incremental cost-nya menjadi 1.227.170.140 perak,
payback in years-nya menjadi 0, CO2 savings-nya menjadi 185,73 CO2 per tahunnya. Lalu untuk langkah keempat adalah memasang papan insulasi di dinding bagian luar. Insulasi yang akan digunakan adalah papan polistiren dengan ketebalan 180 meter dan U value sebesar 0,2. Papan insulasi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan panas dari luar gedung ke dalam gedung sehingga akan menciptakan gedung yang tetap sejuk dan nyaman sepanjang tahun yang akan menghemat penggunaan energi pendingin khususnya di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Berikut adalah perkembangan setelah mengaplikasikan langkah keempat, yaitu memasang papan insulasi di dinding bagian luar. Energi savings menjadi 42,76%, water savings menjadi 0%, material savings menjadi 3,12%, utility cost reduction menjadi 34.415.000, incremental cost menjadi 1.047.545.450 perak, payback in years menjadi 0, CO2 savings menjadi 248,49 CO2 per tahunnya. Berikut adalah langkah kelima, yaitu memasang low A glass di jendela. Penggunaan kaca low A glass ini sebagai jendela sangat berguna untuk mengurangi penggunaan energi, karena kaca ini dapat memantulkan panas matahari yang ingin masuk ke dalam gedung keluar, namun tetap mendapatkan pencahayaan alami dari matahari. Panas dari dalam juga tetap masuk ke dalam sehingga ruangan akan tetap hangat saat musim hujan. Sehingga penggunaan kaca low A ini adalah win-win solution di mana menghemat penggunaan energi dan tetap mendapatkan cahaya alami dari matahari. Berikut adalah hasil dari EDGE setelah mengaplikasikan langkah kelima, yaitu memasang low A glass sebagai jendela. Energi savingsnya menjadi 45,89%, water savingsnya menjadi 0%, material savingsnya menjadi 3,12%, utility cost reduction menjadi 36.929.000, incremental cost menjadi minus 1M 21.633.690 perak, payback in years 0, CO2 savings menjadi 266,64 CO2 per tahun. Langkah keenam adalah menggunakan energi saving light bulbs. Penggunaan energi saving light bulbs ini menghemat penggunaan energi dibanding bohlam lampu pada umumnya apabila digunakan dalam jumlah kuantitas yang banyak. Energi saving light bulbs ini tetap memberikan fungsi yang sama dengan bohlam lampu pada umumnya, namun dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibanding bohlam lampu pada umumnya. Hasil dari EDGE yang didapatkan setelah melakukan langkah keenam, yaitu menggunakan energi saving light bulbs, yaitu energi savings menjadi 56,40%, water savings 0%, material savings 3,12%, utility cost reduction menjadi 45.389.000, incremental cost menjadi minus 927.782.870 perak, payback in years menjadi 0, CO2 savings menjadi 327,72 CO2 per tahunnya. Berikut adalah langkah ketujuh, yaitu memasang occupancy sensor di bedroom, conference room, closed cabin, and open office. Occupancy sensor adalah sensor yang dapat mendeteksi keberadaan manusia di dalam ruangan. Jadi sensor ini dapat mematikan lampu secara otomatis apabila dia mensensor tidak ada keberadaan manusia di dalam ruangan. Tentu ini akan menghemat penggunaan energi cahaya dan meningkatkan efisiensi kerja di kantor. Dan juga akan mencegah pemborosan energi apabila ada penghuni yang lupa untuk mematikan lampu. Berikut adalah perkembangan dari EDGE setelah kita melakukan langkah ketujuh, yaitu occupancy sensor di bedroom, conference room, closed cabin, dan open office. Energi savings menjadi 57,99%, water savings 0%, material savings 3,12%, utility cost reduction menjadi 46.669.000, incremental cost menjadi minus 874.919.510, payback in years menjadi 0, CO2 savings menjadi 336,97 CO2 per tahunnya. Langkah ke-8 adalah carbon offset. Carbon offset ini adalah usaha dalam mengurangi emisi CO2 atau gas rumah kaca lainnya yang disebabkan oleh operasional bangunan dengan cara memproduksi dengan emisi di luar area bangunan. Carbon offset ini akan dilakukan dengan cara menanam tanaman yang banyak di luar sekeliling gedung perkantoran. Berikut adalah
hasil dari ads setelah kita mengaplikasikan carbon offset. Energi savingsnya menjadi 57,99%, water savingsnya 0%, material savingsnya 3,12%, utility cost reductionnya 46.669.000, incremental costnya menjadi minus 874.919.510, payback inertia 0, CO2 savingsnya 336,97 CO2 per tahunnya. Lalu, langkah ke-9 adalah memasang keran aliran rendah di semua kamar mandi. Keran aliran rendah mengeluarkan air dengan aliran lebih rendah dan sedikit dibanding keran pada umumnya. Keran ini akan menghemat penggunaan air, namun tetap memberikan fungsi dan pengalaman yang sama seperti keran pada umumnya terhadap para penggunanya. Berikut adalah hasil dari ads setelah kita mengaplikasikan keran aliran rendah di semua kamar mandi. Energi savingsnya menjadi 58%, water savingsnya 11,96%, material savingsnya 3,12%, utility cost reduction menjadi 47.300.802.510, incremental costnya menjadi minus 781.312.350, payback inertia 0, CO2 savingsnya 337,01 CO2 per tahunnya. Lalu selanjutnya langkah ke-10 adalah memasang dual flush untuk setiap kloset di semua kamar mandi. Dual flush toilet adalah variasi dari flush toilet di mana ada dua tombol. Tombol yang kecil itu untuk air urin dan tombol yang lebih besar itu untuk memflush limbah padat. Maka dari itu tombol ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tentunya ini akan sangat menghemat penggunaan air dibanding penggunaan single flush yang tidak dapat diatur kebutuhannya. Maka dengan dual flush ini akan sangat menghemat penggunaan air. Berikut adalah hasil dari ads setelah kita mengaplikasikan dual flush untuk semua kloset di semua kamar mandi. Energi savingsnya 58,01%, water savingsnya 25,41%, material savingsnya 3,12%, utility cost reduction 48.184.450, incremental cost 725.104.810, payback inertia 0, CO2 savingsnya 337,05 CO2 per tahunnya. Langkah selanjutnya adalah memasang water efficient urinal in all other bathrooms. Jadi penggunaan water efficient urinal ini di tempat pembuangan pria ini akan sangat menghemat penggunaan air. Karena kebutuhan flush untuk menyiram air urin sudah disesuaikan secara otomatis dan sudah sesuai kebutuhan. Maka dengan penggunaan water efficient urinal di tempat pembuangan urin pria ini akan sangat menghemat penggunaan air. Lalu ini adalah hasil setelah kita menerapkan water efficient urinal in all bathrooms. Energi savingsnya menjadi 58,01%, water savingsnya 31,39%, material savingsnya 3,12%, utility cost reduction 48.541.210, incremental cost minus 697.865.770 perak, payback inertia 0, CO2 savingsnya 337,07 CO2 per tahunnya. Lalu langkah selanjutnya adalah memasang water efficient faucet for kitchen sinks. Jadi penggunaan keran aliran air yang efektif ini di daerah dapur akan sangat menghemat penggunaan air dibanding penggunaan keran biasa. Keran aliran efektif ini juga akan memberikan fungsi dan pengalaman yang sama pada keran umumnya. Maka dengan penggunaan keran aliran efektif ini akan sangat menghemat penggunaan air. Maka berikut adalah hasil setelah kita menerapkan keran aliran yang efektif untuk daerah dapur. Energi savingsnya 58,01%, water savingsnya 35,33%, material savingsnya 3,12%, utility cost reductionnya 48.775.680 perak, incremental costnya minus 694.121.480, payback inertia 0, CO2 savingsnya 337,08 CO2 per tahunnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasang daerah untuk menampung air. Untuk daerah penampung air ini dipasang seluas 200 meter kuadrat dan terletak di atap. Maka ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan di mana air hujan ini akan difilter lalu akan digunakan kembali untuk kebutuhan air yang bukan untuk dikonsumsi seperti menyiram tanaman, flush toilet, mencuci mobil dan lainnya. Maka ini akan sangat menghemat penggunaan air. Maka ini adalah hasil setelah menerapkan
rainwater harvesting system. Energy savingsnya 58,01%, water savingsnya 39,31%, material savingsnya 3,12%, utility cost reduction 49 juta 10.940, incremental costnya minus 679.948.730 perak, payback inertia 0, CO2 savingsnya 337,08 CO2 per tahunnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menerapkan black water treatment and recycling system. Jadi pada intinya air dari toilet seperti flush limbah padat, flush urin akan diolah kembali dalam filter, dibersihkan, lalu akan digunakan kembali untuk air flush toilet lagi dan menyiram tanaman dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Tentu ini akan sangat menghemat penggunaan air. Berikut adalah hasil yang terjadi setelah kita menerapkan black water treatment and recycling system. Energy savingsnya 57,83%, water savingsnya 67,71%, material savingsnya 3,12%, utility cost reduction 86.393.120, incremental costnya minus 622.127.030, payback inertia 0, CO2 savingsnya 336,05 CO2 per tahunnya. Lalu langkah selanjutnya adalah memasang concrete filler slab untuk floor slab dan roof construction. Jadi konsep utama dari concrete filler slab ini adalah memadatkan sebagian besar beton di bawah sumbu netral karena semua beton di zona tarik tidak menambah sifat tarik. Karena seperti kita ketahui, beton itu kuat terhadap tekan dan lemah terhadap tarik. Jadi ini akan sangat menghemat dalam penggunaan material beton. Yang nantinya daerah zona tarik beton akan diganti dengan bahan filler atau pengganti. Ini adalah hasil ketika kita sudah menerapkan concrete filler slab pada floor slab dan roof construction. Energy savingsnya 57,83%, water savingsnya 67,71%, material savingsnya 31,03%, utility cost reduction-nya 50.549.270, incremental cost-nya minus 622.127.030, payback inertia 0, CO2 savingsnya 336,05 CO2 per tahunnya. Lalu langkah selanjutnya adalah menggunakan bata CLC Cellular Lightweight Concrete Box untuk dinding bagian luar dan dinding bagian dalam. Jadi Cellular Lightweight Concrete Box adalah jenis bata yang terbuat dari campuran semen, pasir, air, dan foam agen. Jadi di dalam bata ini tidak ada agregat kasar. Dengan tidak adanya agregat kasar ini akan sangat menghemat dalam penggunaan material. Material ini sudah terbukti memiliki daya tahan yang baik, tahan api, insulasi termal yang baik, beban mati yang kecil, dan memiliki pengerjaan yang cepat. Jadi material ini akan sangat menghemat dalam penggunaan energi. Berikut adalah hasil setelah kita menerapkan Cellular Lightweight Concrete Box pada dinding bagian luar dan dinding bagian dalam. Energy savingsnya 57,83%, water savingsnya 67,71%, material savingsnya 57,92%, utility cost reduction 50.549.270, incremental costnya 622.127.030, payback inertia 0, CO2 savingsnya 336,05 CO2 per tahun. Lalu tahap desain yang terakhir adalah kita memasang solar panel pada daerah atap. Jadi teknologi solar panel ini mengubah energi yang diperoleh dari matahari menjadi arus listrik DC, di mana energi listrik ini akan dapat digunakan kembali. Maka dengan penggunaan teknologi ini akan sangat menghemat penggunaan energi listrik. Tentunya solar panel ini juga bersifat bebas karbon sehingga sangat aman untuk digunakan. Berikut adalah hasil setelah kita menerapkan solar panel pada PT Indogreen. Energy savingsnya 64,16%, water savingsnya 67,71%, material savingsnya 57,92%, utility cost reduction 55.639.270 perak, incremental costnya minus 178.656.510, payback inertia 0, CO2 savingsnya 372,81 CO2 per tahun. Lalu setelah melewati tahap-tahap desain yang telah dilakukan, akan didapatkan suatu kesimpulan
yang didapatkan dari EDGE, yaitu untuk final energy use-nya itu adalah 19.949 kWh setiap bulannya. Lalu untuk final water use-nya adalah 194,46 meter kubik setiap bulannya. Lalu untuk base case utility cost adalah 86.393 setiap bulannya. Lalu untuk utility cost reduction adalah 55.639.000 setiap bulannya. Lalu untuk energi saving adalah 428,55 mWh per tahunnya. Lalu untuk embodied energy in material savings adalah 5.053. Lalu untuk carbon emission adalah 208,3, operasional CO2 saving 372,81, embodied energy savings 1.684, incremental cost adalah minus 178.656, payback in years 0, water saving 3.533 meter kubik setiap tahunnya. Total floor area adalah 3.000 meter persegi dan jumlah orang yang impact 330 setiap tahunnya. Ini adalah diagram batang dari penghematan energi yang didapatkan dari program EDGE. Lalu untuk bangunan PT Indogreen ini berhasil mencapai netral karbon atau karbon netral. Lalu ini adalah diagram batang penghematan air yang didapatkan dari program EDGE. Lalu ini adalah penghematan energi material yang didapatkan dari program EDGE. Maka dengan demikian selesai sudah hasil desain PT Indogreen ini dengan bantuan dari program EDGE. PT Indogreen telah berhasil mencapai bangunan ramah lingkungan karena telah berhasil memenuhi standar EDGE mulai dari air, energi, dan material, dan juga PT Indogreen ini sudah mencapai netral karbon atau karbon neutral. Maka diharapkan PT Indogreen ini akan menjadi motivasi untuk para kontraktor-kontraktor untuk lebih memperhatikan green building agar lama-kelamaan pemanasan global dapat dicegah dan bumi dapat selamat. Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh EDGE setelah berhasil menyelesaikan modul-modul yang diberikan oleh EDGE. Ini adalah daftar referensi yang diambil dari modul dari EDGE dan 4 jurnal tentang green building lainnya. Selesai sudah presentasi saya mengenai penerapan green building pada PT Indogreen yang bekerja sebagai gedung perkantoran. Saya harap presentasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan kritik dan saran Anda sangat saya butuhkan untuk pengembangan diri saya yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.